Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dzul fadl wal jud wal ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil akwan al-hadiri ma'a man shalla alaihi fi kulli zamanin wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumi wad'il mizan wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya karimu ya hannan ya mannanu ya dayyan. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, inayahnya, hidayah dan taufiknya. Dan di antara nikmat yang Allah taala berikan kepada kita saat ini adalah duduknya kita di tempat yang senantiasa terbentangkan sayap-sayap malaikat di situ. Kenapa terbentangkan sayap malaikat? Karena di situ ada penimba ilmu agama. Naam. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan. Dalam riwayat ridwan bima yasna. Senantiasa malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya untuk mereka para penimba ilmu. Kenapa? Karena malaikat ridho, senang dengan mereka para penimba ilmu itu. Dan juga ada hadis yang indah ikhwan. Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya. Hadis yang jarang dibacakan, tapi sungguh luar biasa indahnya. Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada kita, tatkala kita melihat mereka para penimba ilmu agama, para santri atau orang yang hadir majelis ta'lim, maka ada dua hal yang Rasulullah wasiatkan. An Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah SAW. Itu diriwayatkan oleh Al-Hakam bin Abdah an Abi Harun Al-Abdi an Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah SAW, sayatikum aqwamun yatlubuna hadzal ilm fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum marhaban bi wasiyati Rasulillah wa aqnuhum. Qala ar-rawi qultu lil Hakam Al-Hakam bin Abdah ma aqnuhum qala 'allimuhum. Rasulullah bersabda kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, akan datang kepada kalian sekelompok kaum yang mencari ilmu ini dari kalian. Bila mana kalian melihat mereka, maka apa? Pertama, sampaikanlah kepada mereka marhaban biwasiyati Rasulillah. Marhaban, ahlan wa sahlan, wahai para wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya, para penimba ilmu itu. Kalau ulama warasatul anbiya, pewarisnya para nabi-nabi. Namun mereka yang belum menjadi ulama, yang dalam proses mau menjadi ulama, mereka sudah mendapatkan title. Titlenya apa? Wasiatnya Rasulullah. Kalau kita punya orang tua, sebelum beliau meninggal dia wasiat sama kita, perhatikan fulan, perhatikan fulan. Di antara bakti kita kepada orang tua kita, kita memperhatikan orang-orang yang orang tua kita wasiatkan untuk memperhatikan mereka. Lah ini para penimba ilmu, mereka adalah wasiatnya Nabi Muhammad SAW. Itulah title yang luar biasa para penimba ilmu. Yang kedua, wa aqnuhum, bekali mereka, dukung mereka, support mereka. Ar-Rawi berkata, apa arti aqnuhum? Qala 'allimuhum. Ajarkan ini kepada mereka, sambunglah ilmu ini kepada mereka. Luar biasa keutamaannya mereka para penimba ilmu soal Nabi Muhammad. Dan setiap mereka para penimba ilmu itu mendapatkan kemuliaan yang mutasalsil. Al-Imam An-Nawawi berkata, "Law lam yakunil ulama'u awliya ma kana lillahi fil ardi awliya." Kalau bukan ulama itu mereka adalah wali-wali Allah, maka enggak ada lagi wali-wali di muka bumi ini, ikhwan. Dengan itu mereka mendapatkan wilayah. Oleh karena itu, ikhwan, kita duduk di sini mengenang tokoh-tokoh yang luar biasa, yang terukir sejarah dengan nama-nama mereka, yang barusan tadi kita dengarkan dari Syekhana, menceritakan bagaimana pengalamannya dengan mereka orang-orang yang mulia. Alangkah indahnya masa-masa kita berada di hadapan mereka.
Itu masa paling indah di zamanmu, wahai ikhwan. Kau akan merindukan masa-masa itu. Tatkala engkau kesulitan, makannya dikit, tidurnya dikit, demi menimba ilmu, engkau akan kangen kepada masa-masa itu. Karena demi Allah, itu adalah sebaik-baik masa umurmu. Wah, kata ikhwan, Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Jahbad Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih wa waliduh Al-Imam Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih. Nama-nama yang luar biasa. Dan memang keluarga Balfaqih itu terkenal dengan julukan Jafnatul Ilm. Apa? Wadahnya ilmu, ikhwan. Terkenal Balfaqih itu wadahnya ilmu. Jadi gak heran kalau keluarga Balfaqih ulama, itu gak heran biasa. Justru heran kalau ada keluarga Balfaqih bukan ulama, itu heran. Semestinya Balfaqih semuanya ulama. Mereka adalah Jafnatul Ilm. Dan lihat daripada yang terdahulu di antara mereka, Al-Imam yang mendapatkan laqab sebagai Allamatud Dunia. Ini gurunya yang memberikan laqab itu. Siapa gurunya? Imam Abdullah Al-Haddad. Memberikan laqab ini kepada muridnya, Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad Balfaqih. Allamatud Dunia. Wallah ma fil aqwan mithal Abdurrahman, kata Imam Haddad. Luar biasa. Dalam kitab An-Nafas Al-Yamani, Al-Hafidh Abdurrahman bin Sulaiman bin Yahya bin Umar Maqbul Al-Ahdal menceritakan cerita yang azim. Dan juga cerita yang sama dibawakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, bahwa Imam Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih Allamatud Dunia, waktu beliau mau haji jalan kaki, ikhwan, dan beliau singgah di kota itu luar biasa, kota yang terkenal dengan keilmuannya, namanya Zabid. Di kota Zabid itu ada makamnya Syekh Ismail Ibn Al-Muqri, pengarang kitab Al-Irsyad, pengarang kitab Unwan Syaraful Wafi. Itu kitab Unwan Syaraful Wafi, dalamnya ada 5 ilmu: fikih, nahu, arud, bayan, wal qawafi. Kok bisa? Kalau kau baca dari kanan ke kiri, oh ini ilmu fikih. Tapi kau baca kebalik, dari kiri ke kanan, jadi ilmu nahu. Kau baca tuh kitab dari atas barisnya, ini ilmu arud. Kau baca dari atas, dari samping sebelah kirinya, menjadi ilmu bayan. 5 ilmu dalam satu kitab, dikarang oleh Imam Ismail bin Al-Muqri. Luar biasa ya. Kota Zabid penuh dengan ulama. Di masa-masa itu yang menjadi mufti adalah Al-Imam Yahya bin Umar Maqbul Al-Ahdad. Nah ini dia. Dan di masa-masa itu Imam Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih singgah ke kota itu sebagai seorang darwish, orang asing, cuma mau menumpang lewat. Dan nama beliau sudah terkenal di masa-masa itu. Akhirnya beliau hadir majelisnya sang mufti ini, Imam Yahya bin Umar Maqbul Al-Ahdad, duduk di ujung. Di tengah-tengah majelis, Imam Yahya bin Umar Maqbul Al-Ahdad mubahatsah tentang ilmu, dan ada masalah yang beliau nggak bisa menjawabnya. Dan beliau berkata, aku yakin masalah ini rumit dan sangat sulit dan tidak bisa yang menjawabnya melainkan seorang yang katanya luar biasa tuh, ditarim, namanya Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Dia nggak tahu, beliau tuh ada di situ tahu-tahu. Nah, akhirnya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih bilangin ke seorang yang di samping beliau, kau bilang kepada Syekh, jawaban itu adalah begini. Si murid ini angkat tangan, ya Syekh, aku ada jawabannya. Al-Imam Yahya bin Umar bingung, kok bisa engkau tahu jawaban? Coba lihat apa jawabanmu. Dibawakan jawaban, masuk akal jawabannya. Dan betul, berkata mufti ini, aku tahu kapasitas ilmumu. Pasti ini jawaban bukan darimu. Dia ngaku, betul, ini jawaban bukan dariku. Dari mana? Dari orang asing nih, ada di sampingku. Siapa? Taman kan Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih pakai pakaian yang biasa, nggak pakai atribut ulama, biasa-biasa, camping biasa, sederhana. Katanya, galman halaman anta, siapa gerangan engkau? Aku adalah hamba Allah, ana Abdullah, gal kuluna abidullah, semua kita hamba Allah. Namun siapa namamu yang ibumu memanggilmu? Baru ngaku beliau, aku adalah Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Yang tadi engkau bilang tuh, ini nih orangnya nih. Langsung beliau berdiri dan menyambut, gal ya Habib,
Aib katanya, sungguh suatu aib bagi kami. Engkau datang kepada kami tanpa kami sambut. Engkau datang dalam keadaan nyamar kayak gini. Hada aib alaina. Enggak ya Imam, ya Syekh, ya Sidi Yahya bin Umar. Aku orang lagi haji. Wal hajjul ash'ath aghbar. Makanya orang haji itu sederhana. Aku sekarang lagi haji sekarang. Akhirnya apa ikhwan? Imam Yahya bin Umar Al-Hadal minta dari Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih untuk duduk di kota Zabid beberapa hari. Akhirnya beliau duduk di situ. Dalam versi Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau menyebutkan ayaman, tapi dalam versi yang lain disebutkan usbu, seminggu akhirnya ikhwan. Beliau duduk di kota Zabid seminggu, dan semua ulama yang ada di kota Zabid itu semuanya ngaji sama Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih. Dari pagi sampai zuhur sampai asar, maghrib, semua full sehari semalam ngaji. Istirahat sebentar ngaji lagi. Seminggu. Gal Habib bin Hasan Al-Attas dalam seminggu itu Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih membahas apa? Tafsir surat Al-Fatihah bukan. Tafsir ayat pertamanya, tafsir basmalah bukan. Beliau membahas ilmu-ilmu yang ada pada titik di huruf pertama basmalah, huruf ba, huruf bi, bismillah, bi itu titiknya bukan yang bawah tapi titik pertama kali engkau mau nulis huruf ba, bismillah, itulah maksud titik itu. Bukan huruf ba yang titik satu di bawah itu, karena itu baru fi ayyamil hajjaj bin Yusuf. Tapi satu titik yang kau mulai itu, inilah seminggu full, pagi siang malam. Beliau membahas masalah titik yang ada di huruf ba di Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan dahulu pernah berkata Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, "Lau takallamtu." Kalau seandainya aku membahas rahasia Allah yang ada pada titik itu, la uqartu mi'ata ba'ir. Aku bisa penuhi 100 onta dengan kitab. Sallallahu Nabi Muhammad. Ikhwani, inilah namanya warisan Rasulullah. Wa hakadha ikhwan. Ini Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih. Akhirnya beliau ikhwan, ketika beliau sampai di Al-Haramain Syarifain, bertemu dengan ulama-ulama. Halo salam Ustazana Ustaz Abid. Ketika beliau di Haramain Syarifain bertemu dengan ulama-ulama Mekah di masa itu, semua ulama Mekah sepakat ini orang harus tinggal di sini, ilmunya luar biasa. Katanya aku nggak bisa, aku punya tanggung jawab di kota Tarim sana. Beliau pulang dan akhirnya beliau menulis surat. Ikhwanana bil masjidil harami minna ilaikum akmalas salami wa hamdur rabbin amma bil in'ami wa man nabi tafdili wal ifdali wa haqqu wuddin thabitin qawimin bi'ali wafgin bisafa qadimin. Oh luar biasa ikhwan. Beliau tuliskan kitab dengan nadhaman yang bernama Rasyafat Ahlul Kamal wa Nasamat Ahlul Wisal. Beliau tuliskan itu surat yang halus. Ini sebagai penggantiku, kata beliau. Dan memang dibaca itu surat oleh ulama Mekah dan patut menjadi pengganti beliau karena di situ banyak ilmu-ilmu yang luar biasa dalam kitab Rasyafat itu, ikhwan. Sallallahu Nabi Muhammad. Ada luar biasa. Ini contoh sosok yang bernama Allamatud Dunia. Namun bagaimana mereka menimba ilmu itu, ikhwan? Lihat bagaimana versi ulama menimba ilmu. Ada 2 bait yang terkenal. Itu katanya bait kunci menjadi wali. Mau jadi wali Allah gampang. Dia dengerin 2 bait. Baitul wilayati gassamat arkanaha sadatuna fihi minal abdali ma baina somtin wa atizalin daimin wal ju'i was sahrin nazihil ghali. 4 rukun kewalian mau menjadi abdal. 4 ini pula karena memang auliya humul ulama. Mattakhadallahu waliyan jahilan. Naam, lakin idza takhadahu 'allamahu. 4 rukun ini, rukun mereka para penimba ilmu, rukun mereka para ulama, dan rukun mereka para aulia. 4. Kata yang Haddad, ala haddi ikhtisarin wa gillati. Pertama, gillatul ta'am, makannya sedikit. Kedua, gillatul manam, tidurnya sedikit. Yang ketiga, gillatul kalam, ngomongnya juga sedikit. Yang terakhir, i'tizalul anam, bergaul kepada orang pun sedikit. Mau jadi wali, itu 4. Makannya kurangin, tidurnya kurangin, ngomongnya kurangin, dan pergaulan kau kurangi. Dijamin jadi wali Allah Ta'ala. Sallallahu Nabi Muhammad. Bagaimana? Apa arti makanan yang dikurangi? Imam Asy-Syafi'i berkata, "Ma syabi'tu mundu 16 sanah." Tak pernah aku merasa kenyang selama 16 tahun. Itu artinya makanan yang dikurangi.
Al-Imam An-Nawawi disebutkan oleh muridnya Ibn Al-Attar dalam kitabnya Tuhfatul Talibin bi Tarjamatin Nawawi Muhyiddin. Kana al-Imam An-Nawawi ya'kulu marratan wa yashrabu marratan fil yawm. Beliau itu kalau makan cuma sekali sehari. Itu mah banyak, beberapa guru kita pun seperti itu. Enggak, pun minumnya sekali sehari. Beliau kalau makan kapan? Habis Isya beliau makan sedikit. Enggak minumnya entar sebelum subuh minum segelas dan sudah, cuma itu aja makan dan minumnya selama sehari itu. Itu artinya makanan yang sedikit. Sallallahu Nabi Muhammad. Bagaimana keadaan ulama kita dengan waktu mereka, waktu makan pun mereka perhitungkan, ikhwani. Karena Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi berkata, "Athgalu sa'atin alayya sa'atun aqulu fiha." Masa yang paling sulit bagiku, yang paling membuatku sumpek dan gelisah adalah waktu makan. Karena terbuang waktuku karena itu. Kata Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Sibawayh, pencetus ilmu harum. Berkata Imam Ubaid bin Ya'ish, ini gurunya Imam Bukhari, ikhwan, dan namanya sering kali kita baca dalam ilmu nahwu. Qala Ubaid bin Ya'ish li 30 sanah, 30 tahun. Kalau aku makan itu, aku minta disuapi oleh pembantuku. Kenapa? Agar tidak terbuang-buang waktuku untuk makan sambil aku menulis dan sambil aku membaca. 30 tahun seperti itu. Karena Imam Ali bin Aqil Al-Hambali, ini luar biasa, dalam Tabaqat Al-Hanabilah, Zair Tabaqat Al-Hanabilah Ibn Rajab Al-Hambali, dikatakan Ali bin Aqil Al-Hambali itu sama juga, li 30 sanah, 30 tahun. Aku itu kalau makannya roti yang kering yang dicelupin ke air. Cuma itu. Kenapa? Karena kalau makan roti yang kering nggak dicelupin ke air atau makan yang lain, akan habis waktuku untuk mengunyahnya. Tapi kalau roti yang kering nih dicelupin ke air, tinggal ditelan, nggak usah dikunyah lagi, untuk menyingkat waktu, karena waktu sangatlah mahal. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan dahulu Imam As-Siri As-Saghati berkata, "Naam, ma baina mudghatin sittuna ayah atau 70 ayah." Hakada yaqul. Dawud At-Ta'i berkata seperti itu. Antara kunyahanmu, kalau engkau hitung-hitung itu, engkau bisa gunakan untuk baca Quran 60 ayat minimal, ya ikhwan. Terbuang waktumu untuk mengunyah makanan. Inilah pandangan ulama kita dalam perihal makanan. Ini artinya dikit dalam makan. Gillatul manam, tidurnya pun dikit. Ada ulama yang berkata, tak pernah aku menyandarkan pundakku ke kasur, nggak ada namanya tidur, yang ada cuma ketiduran. Karena Imam Abdullah bin Abdurrahman ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang ulama mufti Syekh, ketika beliau belajar di Ribat Tarim, untuk perihal Ribat Tarim saya teringat kamarnya Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqi itu masih ada, ikhwan, di Ribat Tarim. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu kamar menjadi warisannya orang Palembang. Jadi yang tinggal di kamar itu sampai sekarang orang Palembang. Dia balik orang Palembang, diwariskan ke orang Palembang lagi. Padahal masya Allah itu kamar yang luar biasa, mustajab doa di situ. Kalau kita ziarah Ribat Tarim, kita ziarah biasanya kemana? Ke kamarnya Imam Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqi. Hada ghurfatu. Subhanallah Nabi Muhammad. Wahakadha ikhwan. Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman ketika 4 tahun ikhwan di Ribat Tarim itu menjadi mufti. Bagaimana 4 tahun itu? Ketika beliau datang, itu kasurnya diikat, ikhwan, oleh ibunya. Selama 4 tahun nggak dibuka kasur itu. Emang nggak ada yang namanya tidur, cuma ketiduran. Sampai saja pas beliau pulang setelah tamat dari Ribat Tarim, balik ke Syihir membawa kasur yang masih terikat persis seperti 4 tahun yang lalu ikatannya, nggak dibuka sama sekali. Ini artinya gillatul manam. Sallallahu Nabi Muhammad. Wa gillatul kalam, ngomongnya dikit. Karena memang orang yang menimba ilmu itu perlu konsentrasi. Kalau zaman sekarang penimba ilmu tadi main HP, jauh sekali untuk menjadi berhasil, ikhwan. Imam Syafi'i aja berkata, Imam Syafi'i, teman-teman, Imam Syafi'i ya, yang luar biasa, hifdznya luar biasa, hafalannya sekali baca hafal Imam Syafi'i itu. Pemahamannya luar biasa. Namun beliau berkata, "Lau kulliftu syira'a basalah lama fahimtu masalah." Kalau seandainya aku disuruh untuk beli bawang, ketika aku menimba ilmu, sungguh aku tidak bisa paham masalah ilmu. Kenapa? Karena ini menyibukkan otakku untuk beli bawang. Padahal satu hajat bisa menghalangi beliau dari memahami ilmu. Bagaimana keadaan kalau seandainya pelajar itu setiap harinya lihat HP, lihat keadaan sono, di medsos dia aktif, ngakunya pelajar ilmu. Di medsos, Masya Allah, Tabarakallah. Sallallahu Muhammad.
Allah yahdina wa man hada wa yarhamna liman ra'a. Hakada kan Imam Syafi'i. Ikhwani, makanya pentingnya perihal fokus. Makanya ngomongnya dikit kalau bisa. Yang terakhir, wa'tizalal ana, jangan banyak-banyak teman. Cukup temanmu adalah kitabmu. Dan memang kitab adalah sebaik-baiknya teman, ikhwan. Kitab, teman yang sejati, yang senantiasa memberikan kebaikan. Enggak ada namanya baper, bawa perasaan, enggak ada ngambek, enggak ada. Kitab itu teman sejati. Dan kau bisa duduk majelis dengan Imam Nawawi, kau bisa duduk majelis dengan Imam Syafi'i. Di mana? Di library, di perpustakaan. Itu tuh tempat nongkrongnya ulama. Kau bisa lihat bagaimana pelajar yang benar adalah pelajar yang sering-sering dia ke library, sering-sering dia ke perpustakaan. Itu kalau mau berteman-teman dengan mereka, ikhwan. Jangan teman dengan orang yang menodong waktumu, itu penjahat. Ada penjahat yang menodong harta. Lebih jahat lagi, penjahat yang menodong waktu. Karena waktu lebih mahal, ikhwan. Orang kalau seandainya dia punya harta, dia buang-buang hartanya ke laut, dibilang orang gila. Sebenarnya lebih gila lagi orang yang buang-buang waktu. Harta yang kau buang ke laut itu, kau bisa dapatkan lagi. Kau nyelam ke dalam, kau ambil lagi hartamu itu. Tapi waktu yang engkau buang begitu saja, bagaimana engkau bisa mengembalikannya? Makanya penjahat yang paling jahat, terutama bagi mereka penimba ilmu, adalah orang yang merampas waktumu, yang menjadikan engkau nggak bisa murojaah, nggak bisa mutolaah, yang semestinya engkau menghafal akhirnya nggak hafal gara-gara temanmu fulan blacklist dia, ikhwan. Jangan deketin lagi para perampok waktu, lebih jahat daripada perampok harta. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, inilah resep untuk menjadi ulama, untuk menjadi aulia, menjadi abdal. Baitul wilayah 3 saman arkanaha. Sadatuna fihi minal abdali ma baina samtin wa i'tizalin daimin wal ju'i wa sahrin nazihil ghali. Dan yang terakhir pula Allah fi ilmi al-hadith, Allah fi ilmi al-fiqh. Ikhwani, dalami ilmu hadis, dan sangatlah penting kita mendalami ilmu hadis itu. Senantiasa dahulu Indonesia kita mencetak ulama-ulama hadis. Imam Muhaddis Melayu Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Muhaddis dunia, Musnid dunia Imam Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Itu senantiasa tercetak, ikhwan, di kitab-kitab. Dan kami membaca di antara asbatnya Sidi Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, itu banyak bermurasalat dengan samahah Sayyidina Imam Al-Fadil Abdullah bin Ahmad bin Ahmad Al-Faqih. Itu banyak itu murasalatnya. Nama-nama beliau lebih banyak terukir di luar sana daripada di sini, ikhwan, dalam ilmu hadis. Kullul ulumi siwal Qur'ani masyghhalatun illa ilmal fiqhi wa illa ilmal hadis wa ilmal fiqhi fi dini al-ilmu alladhi fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka wasawisu syayatin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.